Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi sama aku. Balik lagi. Kan kita baru ketemu ya. Nah, di sini aku Ridho mau review film, salah satu film yang sempet tren di Indonesia, yaitu Sekawan Limo. Nah, sedikit cerita. Jadi tanggal 4 Juli aku diajak temen itu buat nonton film Sekawan Limo di bioskop. Nah, emang genrenya apa sih? Aku kan tanya gitu kan. Katanya itu horor komedi. Nah, wah kayaknya beli juga nih. Kan sebelumnya juga horor komedi itu baru kedua ini Sekawan Limo ini. Sebelumnya kan ada agak lain yang nomor 2 mendunia sejagat raya Indonesia. Nah, mau nerangin soal Sekawan Limo. Apa sih Sekawan Limo? Sekawan ini memiliki 2 arti. Yang pertama yaitu sekawan itu kayak seperkumpulan atau seteman sekawan kayak gitulah. Terus yang kedua itu adalah arti bahasa krama dari 4. Nah, sekawan itu artinya 4 dan limo itu artinya 5. Di mana di sini ada 5 pendaki. Nah, pendaki Gunung Madyopuro, dan di sini tuh kenapa Sekawan Limo? Nah, ini yang 4 ini manusia dan satunya ini adalah demit atau hantu. Nah, begitu. Kayaknya seru nih. Nah, yuk langsung kita bahas. Soal talent yang pertama ada Bayu Skak sendiri, yang dimana di sini meliput sutradara dan proyekan dari Skak Studio sendiri, kolaborasi dengan Star Vision. Nah, Bayu Skak ini berperan sebagai Bagas yang dimana di situ dia itu naksir banget sama Leni. Terus yang kedua ada Leni ini adalah Nadia Arini yang berperan sebagai Leni. Ini adalah teman dari Bagas sendiri. Yang ketiga adalah Benny Sinegar. Nah, ini manusia kukang ini. Kan siapa lagi yang nggak tahu kan? Benny Sinegar yang berperan sebagai Arjuna atau Mas Juna. Karakternya ingin mencari teman, kurang pergaulan. Jadi dia itu ingin banyak teman gitulah, tapi malah dimanfaatin sama teman-temannya. Terus yang keempat ada Indra Pramujito, yaitu Andrew. Nah, itu di situ adalah seorang yang sangat kaya, punya masalah sama keluarga dan pasangannya, akhirnya lari ke hutan. Yang terakhir ada Firza Falaza. Nah, di sini berperan sebagai Diki, yang dimana dia itu seorang yang sosokan pemimpin, aslinya pecundang, ya kayak si paling gitulah, si paling pemberani, tapi aslinya itu pecundang, takut gitu. Nah, kalau kalian udah nonton film Sekawan Limo, ini adalah sebuah podcast di mana ini menceritakan kisah nyata 1 tahun yang lalu dari Bagas ini, dari Bayu Skak ini sendiri, ke podcast Medenipol, yang dimana dihosti oleh Doni Pradana sama Keisha Lefronka juga, dan memiliki kru juga. Nah, terus lanjut ke jokes atau komedi mereka. Nah, ini kan kayak komedi ini juga ranah Indonesia, terus horor ini juga bener-bener ranah Indonesia banget gitu loh. Nah, tapi di sini tuh menurut aku tuh kayak nggak sinkron, karena bener-bener di sini tuh Bayu Skak membungkusnya itu benar-benar sangat rapi, nggak cuman kayak film yang introduce terus konflik terus terus habis itu klimaks udah selesai, nggak kayak gitu. Ini benar-benar dibungkus rapi banget, benar-benar nggak cuman horor komedi. Sampai Bayu Skak bilang sendiri itu komedinya itu hampir 70%, malah horornya itu 30%. Karena apa, di sini tuh kayak hantu-hantunya itu nggak nyeremin gitu, emang benar-benar menunjukkan komedinya dari pemain-pemain yang lain kayak gitulah. Balik lagi ke jokes tadi ya. Kalau aku jokes sih tetap aku yang orang Jawa sendiri oke aja. Jokes tetap ada yang garing, ada yang enggak. Tapi tetap kalau semua garing, film hancur guys. Enggak mungkin ramai film itu. Balik lagi dari jokes. Nah, kalau aku sendiri ya, dari orang Jawa sendiri, kalau melihat jokes kayak gini tuh ya oke aja, fan aja, walaupun awal-awalnya kan cuman ya senyum ini apa sih jok kayak gini, tapi bener-bener itu kayak cringe-nya itu jarang banget. Nah, bener-bener dibungkus rapi, candaannya tuh ngalir aja. Pokoknya
bagus lah jokes-jokesnya. Tapi juga kalau soal bahasa, kalau dari persepsi lain ya, kalau persepsi lain bagi orang-orang yang kayak nggak bisa bahasa Jawa, kurang bisa memahami bahasa Jawa kayak gitu-gitu. Nah itu tuh mereka tuh bingung kayak ini bahasa apa sih, ini bahasa apa sih, ini bahasa apa, ini bahasa apa. Cuman di sini ada sosok Leni yang di sini dia memakai bahasa Indonesia juga. Nah terus ada salah satu scenes yang menurut aku cringe banget itu saat saat Diki tanya sama orang mbak-mbak yang udah turun dari gunung itu. Mbak, terus mbaknya tuh kayak ini apa sih, kayak jaksel kayak gitu. What do you say gitu? Don't call me mbak gitu. Nah itu kan kayak bener-bener menurut aku tuh apa sih jaksel kayak gitu-gitu. Nah itu ya tetap salah satu aja ya guys. Nah, ini intinya film itu adalah berdamai dengan masa lalu. Nah dimana di sini kan terdapat masalah-masalah dari setiap orang-orangnya ya. Nah mereka memiliki masa lalu tersendiri yang dimana di sini banyak drama juga, banyak pesan moral kayak gitu-gitu. Nah tapi di sini disandingin dengan komedi. Menurut aku nggak make sense gitu guys. Permasalahan utamanya mereka bingung endingnya bagaimana. Terus mereka bertemu sosok-sosok yang mereka takuti dalam masa lalunya, dimasukkan ke dalam filmnya. Terus mereka berdamai dengan masa lalu. Udah gitu aja. Kan kayak ya gitulah. Terus yang aku salut juga dari film ini adalah Bioskak itu membungkus film ini yang ceritanya kayak gitu-gitu aja, tapi di situ dibungkus jadi benar-benar panjang banget. Nah benar-benar kita itu yang lihat tuh nyaman gitu loh. Itu sih guys kalau aku sendiri nge-review. Terus di bagian visualnya, kalau aku sih Bioskak ini benar-benar ngerekap semua color gradingnya ini benar-benar mantep banget. Terus pemisahan antara background dengan foregroundnya ini juga enak banget dipandang. Terus yang kayak di awal-awal yang podcast itu nampilin gunung. Nah nampilin gunung terus habis itu masuk ke podcast. Wah itu bener-bener bagus banget ini kayaknya. Itu sih kalau dari aku. Jokes tetap aman, terus juga menghibur. Kalau soal rating sih 7,5/10. Ya boleh sih. Kan juga namanya bener-bener awal banget ini. Komedi horor disandingin horor yang awalnya nggak begitu masuk, putus banget, nabrak banget, tapi ternyata Bioskak bisa. Udah guys, segitu aja review dari aku. Rito pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.